Halo Pak Ade. Pak Ade. Ya, Pak Ina ya. Siap, siapin dulu. Saya bisa share screen Pak Ade. Kenapa, Pak? Share screen. Ya, sebentar. Balik ke Iron. Screen dia tahu. Udah Pak Ina ya? Ya, oke Pak Ade. Ini. Bagus Pak Ina ya? Sudah lihat? Ya. Kenapa? Udah bagus di print screen-nya. Oh iya. Bisa kelihatan. Ini yang sudah hadir 7 orang. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kita ngobrol-ngobrol dulu ya sampai beberapa peserta hadir. Karena mungkin ada yang baru di grup ini, ada juga yang sudah gabung sejak pelatihan atau pendalaman materi Scopus 1 ya. Saya mau sapa dulu nih. Saya mau sapa dulu sambil nunggu yang lain ya. Nanti sekitar 15 orang kita akan mulai aja. Begitu Pak Ina ya. Biar saling kenal dulu. Ya, benar Pak. Oke. Pak Rajif, boleh ini Pak? Boleh diperkenalkan dirinya? Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajif, dosen di Telkom University. Bandung ya? Saat ini sedang S3 di UTM Malaysia. Saya tertarik untuk belajar untuk publikasi Scopus dari Bapak-Bapak sekalian. Mohon nasihatnya, Pak ya. Iya. Di Malaysia kampusnya di mana, Pak? Universitas apa, Pak? UKM? UTM, Pak. UTM. Saya, Pak. Bapak lagi S3, Pak ya? Iya, saya, Pak. Oh, saya di sana, Pak. S2 saya, Pak. UTM saya. Masya Allah. Di mananya, Pak? Di Skudai ya? Saya di Kuala Lumpur, Pak. Oh, Kuala Lumpur. Saya di Johor, Pak, dulu. Oh, bagus. Di Skudai, Karung Bukuci. Oh, lagi semester berapa sana, Pak? Sekarang semester 8, Pak. Saya sedikit telat. Oh, S3 ya, Pak ya? Iya. Oke, Pak Inanya juga lagi ngambil S3 juga, Pak, di BINUS. Ngambil apa, Pak, konsentrasinya? IT?
Ekonomi, Pak. Ekonomi. Umum atau Islam, Pak? Saya lebih ke industrial aplikasi, Pak. Oh gitu, iya iya. Sama yang lain ini makin banyak teman kita makin bagus. Jadi Bapak stay-nya di sana Pak ya? Sekarang saya sedang di Indonesia, Pak, karena lockdown nggak bisa pulang ke Malaysia. Sebelum lockdown stay-nya di sana ya? Ya, Pak. Oke. Berapa sekarang Pak S3 di situ Pak? Lebih kurang dalam 20 jutaan, Pak. Per semester? Iya. Sekitar 7.000 ringgit ya? Iya, Pak. Oke. Dulu saya tahun 97-99 Pak, S2 saya di sana. Wow. Itu ringgitnya Masya Allah Pak. Masih 1.000 Pak. Masih 1.000. Masih 900 kadang-kadang. Ya, antara Luar biasa 900 ribu lah ya. Makannya nasi lemak masih 3 ringgit Pak. Nasi lemak udah naik, Pak. Berapa? 4 ringgit? 5 ringgit, Pak. Oh 5 ringgit. Saya dulu masih 3 ringgit Pak. Kalau teh kosong free? 2 ringgit. Oh 2 ringgit. Kalau teh manis ya, teh kosong ya. Teh Iya. apa? Kalau teh tawar, teh kosong Pak, saya lupa namanya. TO. TO. Saya tiap hari Pak, nasi lemak coba. Iya. Jadi Bapak udah 4 tahun Pak ya di stay di Kuala Lumpur ya? Saya kebetulan S1 sampai S3-nya di Kuala Lumpur, Pak. Di UTM? S2 S3-nya di UTM, S1-nya di Unimap, Pak, Perlis. Di New Zealand? Iya. S2-nya di mana Pak tadi? Di University Malaysia Perlis, Pak. Kelas ya? Oke. Ngajar kan di Telkom ya? Pak Inayah, mungkin bisa dibuka di dulu deh Pak. Kita ngobrol-ngobrol Pak. Benda Anugerah Motor Yogyakarta. Halo Pak Inayah. Hotel. PP Saya mau full size. Fakultas. Oke, sekarang sapa berikutnya. Kakak saya di situ juga Pak. Bapak masuk nggak Pak di Pak? Perhimpunan Alumni Malaysia Pak. Yang di mana, Pak ya? Saya ada yang di Jakarta. Dibuat. Saya sekretaris PAM ini Pak. Oh, Pak Sabela ya. Sabela Gayo. Saya Adi Fadi Farul, saya sekretaris di Saya kemarin pengurusnya Pak di Malaysianya. Sekretarisnya saya. Oke, saya akan apa lagi berikutnya. Inayah, mungkin bisa di close dulu Pak ininya. PowerPoint-nya. Oke, saya akan apa lagi? Mohon maaf. Ibu Emi Suwarni. Maaf yang tadi dari UTM, Pak siapa tadi Pak? Pak Rajiv ya? Iya Pak, saya. Bapak tadi di grup ini Pak ya? Perhimpunan Alumni Malaysia Pak ya? Bukan? Iya, ada. Oh ada ya, saya ya. Iya. Saya dengan Pak Sabela baru kemarin Pak bikin TV IPPM Pak Sabela, Institut Pengadaan Publik Indonesia, ada TV-nya, sudah ada aktif tuh TV streaming. Oh, saya kemarin terakhir ikut konferensinya beliau yang di UKM tuh saya ada. Kemudian dengan saya Pak Chandra, rektor ini ya, Universitas Pelita ya. Iya. Saya berapa kali rapat tuh di beberapa kegiatan, tapi nggak aktif lagi Pak Sabela nih. Iya. Kemarin saya wakil Pak Sabela atau bikin apa sih lupa. Kemarin saya bikinin Pak Sabela bikin TV streamingnya di corporate dia itu Institut Pengadaan Publik Indonesia. Iya, lagi gencar-gencarnya beliau. Ya. Oke, 1.15 kita mulai ya. Kemudian Ibu Mahani ya. Ibu Mahani dari mana Bu? Iya Pak, maaf Pak. Binus, dari Binus Pak. Ya, saya lihat D aja Bu.
D6276. Iya ya. Kemudian Mak Ogek Huta apa nih? Kemudian ada kawan saya Denny. Halo Denny. Halo Pak Ade. Nah, ini Denny dari Unsia. Silakan Den, perkenalan diri Den. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Anwar. Saya mengajar di Universitas Syah Kuala di Aceh. Salam kenal semuanya. Saya sangat tertarik untuk materi untuk hari ini ya, yaitu mengenai publikasi Scopus, Pak Ade. HAM, teknologi acceptance model. Iya ya. Kemudian sambil nunggu waktu sekitar 15 menit lagi, Pak Fahri ya, mana kayak kemarin ya Pak Fahri ini. Silakan Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kenalkan, saya Fahri Ferdian. Kebetulan saat ini saya sedang ada pekerjaan lain nih, Pak, sehingga saya nggak bisa tampilkan, Kak. Sambil dengerin juga. Ya. Pekerjaan saya saat ini advokat, Pak. Mungkin karena saya tidak berkecimpung di bidang akademisi gitu ya. Saya lebih banyak di bidang advokat dan kadang-kadang aja memberikan materi yang berkaitan sama pekerjaan saya, sehingga terus terang saya nggak terlalu paham mengenai tulis-menulis di jurnal ilmiah, sehingga tertarik juga kalau melihat ini nih Pak, kegiatan yang berkaitan sama tata cara penulisan, karena kan menurut saya penulisan ini gampang-gampang susah gitu ya. Enggak gampang-gampang susah, Pak. Susah-susah gampang. Banyakan susahnya daripada gampangnya, Pak. Nah, jadi mungkin saya dari Pak Inaya atau dari teman-teman yang lain yang terbiasa bisa memberikan arahan gitu, Pak. Karena selama ini saya sih kalau tulis-menulis berkaitan dengan opini hukum biasanya, Pak. Jadi ada fakta-fakta baru saya tulis. Kalau ini kan saya harus mencari referensi segala macamnya. Ini mungkin yang perlu menjadi tujuan gitu dalam penulisan. Pendidikan dasar saya magister, Pak. Memang di bidang saya diberikan juga misalnya tata cara penelitian ilmiah, cuma karena saya tidak berkecimpung di bidang itu mungkin tidak terlalu mendalam gitu loh, Pak. Sehingga saya perlu masukan juga nih. Begitu, Pak De. Ya, kalau saya nulisnya susah. Ya. Gampang. Yang repotnya saya gampang. Aduh, kayak Pak Inaya nih gampang. Nanti ada juga Pak Fahri yang dari Papua. Di grup kita ada dari Papua tuh diskusi dengan Pak Inaya tentang mereview suatu keputusan. Saya lupa judulnya apa kemarin itu ya. Nanti Pak Inaya bisa lebih dipertajam ya. Kok orang hukum bisa bikin Scopus dan terkait dengan IT apa tuh formulanya, di mana titik singgungnya ya. Iya, baik Pak. Dengan Pak Hendra. Terima kasih. Silakan Pak Hendra, sebelum kita masuk ke materinya, Pak Inaya akan memulai jam 13.15. Belum ya? Pak Sahlan, mungkin udah tune in Pak, udah monitor. Ya. Kemudian saya akan sapa berikutnya Pak Sandy ya. Bu Enggal mungkin ya, baru masuk ya. Pak Sandy saya kan. Bapak atau Ibu Pak Sandy. Bumi Refleksi itu Bengkulu ya, kalau salah ya, Bumi Refleksi. Dengan Pak siapa nih? Ya. Saya tanya dengan orang Bengkulu itu ketupatnya aja Bu. Ketupat Bengkulu katanya. Betul Pak. Bengkulu ya. Bengkulu. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Siang Pak. Alhamdulillah sudah 22 orang. Ibu Sandy ya. Nanti kalau kapan-kapan dikirim dulu ketupatnya Bu, ke Bengkulu. Bapak siapa nih? Kemudian Ibu Emi. Dari mana Bu? Jadi di mana?
Saya dari Lampung nih Pak Ade. Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas? Teknokrat Indonesia. Oh, Teknokrat Indonesia. Yang di mana, Bu? Dari Lampung. Ya. Bidang Ibu apa, Bu? Saya ekonomi. Nah, ini mungkin yang agak menjadi dilema saya nih, Pak Ade ya. Ya. Karena bidang saya ini sebenarnya ekonomi pembangunan. Tapi yaitu penugasan saya kebanyakan di manajemen jadi. Oh, bisa, Bu. Ada ahlinya, Bu. Pak Inaya, Bu. Ada orang hukum, ada saya orang komunikasi, Bu. Saya juga bingung kemarin, saya diskusi dengan Pak Inaya, apa hubungan itu orang hukum dengan IT? Ya. Nah, itu mungkin jadi kesulitan dalam menulis itu. Jadi selama ini saya terpaksa menulis di bidang manajemen, padahal bidang saya ekonomi pembangunan. Jadi saya berusaha sekarang untuk bagaimana kembali ilmu pembangunan ekonomi saya kembali tetap bisa dilakukan. Ya. Insya Allah, Bu, akan ketemu rohnya, Bu, nanti dengan Pak Inaya, Bu. Oke, Pak Inaya. Ya, Ibu. Nanti saya Pak Inaya sebelum kita mulai sekitar berapa menit ya. Ibu, maaf nih, saya manggilnya Asus nih, Bu, karena ditulis di Zoom saya Asus nih, Bu. Oke. Silakan Ibu mana? Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvia. Waalaikumsalam. Dari IGI, ini saya MAK akuntansi Pak. Akuntansi tapi S1 saya komputer. Dari mana, Bu? Negaranya, provinsinya, Bu. Negaranya ya. Jakarta, Pak. Jakarta. Oh, Jakarta, ya. Iya, betul. Kemudian Dr. Justin sudah monitor? Ya, Pak. Ya, silakan, Bu. Ya, salam kenal semuanya. Ya. Saya Bu Justin dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Trisakti. Oke. Fakultas apa, Bu? Ekonomi ya? Ekonomi, ya. Saya ada kenal, Bu, situ dekannya, Bu. Dr. Melati, Bu. Oh, kalau Dr. Melati itu dari ValTL, Pak. ValTL, Ibu. Kenal, Bu, ya? Iya, Pak. Oke. Dia dekannya. Kenal, Bu, Ibu Justin? Iya, Pak. Iya. Itu kakak saya, Bu. Oh, iya. Saya di tempat. Ini juga ada keluarga saya, Bu, juga. Pak Sugeng mana ada ya? Pak Sugeng boleh, Pak Sugeng? Masih ada waktu kita sekitar 2 menit lagi. Nanti kalau yang belum bisa menyusul. Pak Sugeng, silakan. Baik, terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Ade dan Pak Ade udah kenal lah ya dari pertama. Ya. Mungkin yang teman-teman yang lainnya. Perkenalkan nama saya Sugeng Rianto dari STI Pertiwi Bekasi. Mungkin itu Pak Ade. Oke. Kemudian Pak MGT Dedi Rianto, maaf Pak. Kemarin ikut Pak ya, kalau nggak salah ya Pak Dedi ya? Iya. Ya. Sekarang dari Presiden. Presiden University ya. Iya. Kemudian Pak Hari, silakan Pak Hari. Belum ya. Pak Rozali Toyib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari ini Pak, dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu sama dengan Pak Sastia. Oh, Bengkulu. Assalamualaikum Pak. Pak Hari Pak, dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ya, sama itu Pak Hari. Fakultasnya Pak? Fakultas Teknik. Iya. Prodi Teknik Informatika. Mohon maaf Bapak Ibu yang baru gabung, kemarin saya dengan Pak Inaya meminta Ibu dan Bapak yang sudah bergabung untuk masuk Pak di kelompok. Kita sudah bikin kelompok, ada 5 tamnya yang teknologi acceptance model itu, ada yang keuangan, payroll-nya, ada yang pendidikannya. Mungkin nanti kalau Bapak dan Ibu baru gabung, nanti ke Pak Inaya akan arahkan Ibu di mana nih kelompoknya. Kayak saya ngambil di pendidikan dan di manajemen kalau nggak salah ya. Nanti Pak Inaya akan memberikan wawasannya apakah memang Ibu masuk kelompok yang sudah diinginkan atau juga ada kelompok lain. Karena kita sudah bikin 5 kelompok, 5 rumpun untuk pelatihan kita. Dan diharapkan Pak Inaya sangat berharap
hari ini Bapak dan Ibu mempunyai satu isu yang akan kita berkolaborasi antar perguruan tinggi yang mungkin belum saling kenal. Kemudian Pak Inaya akan menginisiasi untuk membangun IT-nya. Seperti Pak Fahri ini Fakultas Hukum, mungkin tidak ada irisannya secara langsung ya. Hukum ya hukum, kemudian Ibu tadi manajemen, tapi ketika nanti ketemu dengan Pak Inaya akan kelihatan nih, di mana nih persinggungannya antara hukum, ekonomi, sosial. Bahkan di diskusi kita kemarin ada sedikit kegamangan kita. Saya orang sosial. Kenapa Pak Inaya selalu membahas IT-nya? Dan Pak Inaya kasih solusi, semua saat ini udah ada ketersinggungannya dengan apapun. Mau rumah makan, mau halal haramnya suatu produk. Pak Inaya lagi bikin sistem mengenai halal dan haramnya, kita ke makanan ya, ke food ya. Kemudian ada juga diskusi kemarin dengan masalah hukum dan sebagainya. Nanti kita bisa akan pertajam dengan Pak Inaya. Nah, saya akan Pak Inaya kita mulai aja atau masih ada mau sedikit perkenalan? Mungkin singkat aja Pak ya. Biar Pak Inaya juga tahu. Pak Sarli. Ya. Mungkin agak singkat Pak. Untuk dari mana dan Bapak udah kelompok di mana kelompoknya? Yang sudah di saya berizin Pak, baru bergabung. Iya. Saya dari Pekanbaru, Institut Bisnis dan Teknologi Pelita dan Usaha Pekanbaru. Saya background saya di bisnis Pak, di manajemen dan bisnis. Mungkin saya ke kelompok kedua Pak. Kedua ya. Ya. Mungkin nanti setelah kita dikasih arahan dengan Pak Inaya akan lebih kita perdalam lagi, kita pertajam apakah Bapak cukup dengan satu isu atau dua atau tiga atau mungkin lima-limanya kita bisa masuk di gabungnya. Baik, karena nanti mungkin Pak Ibu sebagai first autornya mungkin nanti ke kelompok saya sebagai second, kemudian pakai dan kemudian autor kedua, tiga, empat. Jadi diharapkan masing-masing orang menjadi satu, menjadi first autornya. Nanti saya ketuanya, Ibu anggota saya ketua, Ibu anggota, Ibu ketua, saya anggota. Kita putar-putar aja seperti itu. Kemudian berikutnya Pak Novinki. Ya, hadir Pak. Ya, silakan Pak, dari mana? Background-nya apa biar juga Pak Inaya bisa melihat dari menerawang dari mana ya Bapak dan Ibu. Ya, saya dari STBIS, Sekolah Tinggi Bisnis Syariah. Syariah ya. Oke, saya akan percepat Pak SHW. Siapa nih? Saya nggak kenal namanya, mohon maaf. Ibu ini udah Pak Hari ya, Pak Hari. Hendra Pak, dengan Hendra Pak. Oke, Hendra Alianto, maaf. Alianto Pak, saya temannya Pak Inai Pak. Pak Inai pakar di bidang penelitian Pak, pakar di bidang jurnal. Iya, betul. Kalau saya sih nulisnya susah juga Pak, sama Pak. Tapi karena Pak Ina yang banyak bantu saya juga Pak. Berarti sangat banyak membantu. Pak Ina banyak membantu. Pak Ina itu satu guru, satu ilmu, jangan saling ganggu katanya Bu. Itu bacaan Bu, simsalabimnya. Satu guru, ya, satu ilmu, jangan ganggu katanya. Ibu Enggal sama Pak, tadi. kita jurusannya sama Pak, di information system juga Pak. Oh ya ya, saya di CB Pak. Saya di CB. Bapak di CB ya. CB di ya, Pak Fios. Kemudian saya akan sapa lagi. Makasih Pak. Oke, makasih. Ibu Yeni udah tadi ya? Belum Pak. Oh silakan Bu Yeni. Saya kelewatan. Lihat ya, Bu. Siang Pak. Ya siang Bu. Dari mana? Dari sama dengan Pak Sarli Pak, dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Saya di Jakarta. Fakultas Ilmu Komputer Pak. Di Jakarta Bu kampusnya ya? Bukan, di Pekanbaru. Oh Pekanbaru, Riau ya. Pekanbaru Riau. Oke, Ancang Kuning Bu ya. Kemudian yang belum lagi Pak Seni sudah. Baik, Pak, izin gabung Pak Fadli. Siapa Bu? Dengan maaf langsung aja Bu memperkenalkan dirinya. Saya Enggal Pak, muridnya Pak Ina ya. Oh ya. Wah ini satu ini Bu, kayaknya timnya diturunkan semua nih Bu, Pak Ina ya Bu.
Iya, dia ini apa suhu saya, Pak. Saya baru dosen baru, jadi banyak belajar dari Pak Inayah, Pak. Di UNAS, di BINUS, Ibu? Iya betul, Pak. Saya ketemu Pak Inayah di Bekasi, Pak. Oh gitu. Oke, menarik. Kita izin gabung Pak di grup bersama. Siapa tahu saya bisa belajar Pak dari Pak Ade, dari Pak Inayah, dari Pak yang lainnya Pak Edi Rianto. Saya juga Bu, anak buahnya Bu, anak buah Pak Inayah. Ya, makasih Pak. Nanti Bapak dan Ibu, saya belum tahu nih apakah Ibu udah termasuk di grup atau tidak, karena mungkin Pak Inayah juga mengundang yang lainnya. Kalau nanti di Ibu belum masuk grup, tolong Bu dikasih ke saya Bu nomor Ibu biar saya masuk ke grup, karena saya admin ya. Kalau Pak Inayah sebagai instruktur nggak terganggu dengan administrasinya, saya semua. Kemudian kalau Ibu belum, kita akan gabungkan dan kita bisa langsung berinteraksi sampai Scopusnya diterima di internasional. Kemudian Ibu atau Bapak Fatmawati. Ya, gimana Pak? Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu. Kalau saya Pak, memperkenalkan diri ya Pak ya? Ya, boleh Bu. Dari mana? Biar ketahuan Pak Ina juga bisa meletakkannya nanti. Terima kasih. Kenalkan, saya Fatmawati Malakian, biasa dipanggil Fatma. Kalau saya dari UIN Alauddin Makassar. Alauddin, ya. Ya, kebetulan saya di jurusan Kesmas, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN. Peminatan K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. K3, ya. Itu saja barangkali Pak. Berikutnya yang belum saya mau coba. Oppo nih Pak, saya ngerti nih. Oppo A5s. Pak Sugeng ya? Ya punya Pak Sugeng Pak, double Pak. Ya, Pak Sugeng ya. Laptopnya agak sedikit ganggu ya, sama Pak. Oke, namanya. Mohon maaf, mungkin sebelum kita mulai, Pak Denny sudah tadi ya. Sebelum kita mulai, ada yang belum saya sapa nih Pak. Mungkin Pak Ina juga mau tahu backgroundnya, supaya nanti ketika menyampaikan materinya bisa langsung terpetakan di mana Ibu Asus ya. Masih ada Bu? Kalau tidak ada, saya akan persilakan Pak Inayah untuk mengelola di Zoom ini. Oke, langsung aja Pak Inayah, silakan. Ya, jadi materi ini Ibu dan Bapak, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmanu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Suara saya jelas Bu ya? Ya, jelas, alhamdulillah pada kesempatan hari ini tanggal 1 April 2020 ini adalah pertemuan kita yang kedua. Yang pertama kemarin adalah bagaimana kita merancang suatu permasalahan sehingga bisa diterima di Scopus internasional. Secara umum, kesimpulan kemarin kita harus mempunyai suatu problem atau masalah, kemudian kita ada solusinya, kemudian ketiga adalah kita ada novelty-nya. Itu sudah dibahas oleh Pak Inayah, kurang lebih 1 sampai 1,5 jam pertemuan kita. Kemudian hasil dari pertemuan kemarin, Pak Inayah berinisiatif lagi bagaimana tidak hanya sekedar tahu Scopus, tapi bagaimana tembusnya. Nah, alhamdulillah saya dengan Pak Inayah sudah dibantu full. Saya baru 1 Scopus proceeding saya dengan Pak Inayah itu yang jurnal atau presentasi di Brazil, di Sao Paulo ya, tanggal 5 sampai tanggal 7 ya, pekan depan. Tapi karena COVID, maka semuanya dilakukan dengan cara Zoom. Nah, saya juga baru sekarang ini Pak, setelah saya berjibaku, bergelimang dengan dengan dosen, saya dosen di BINUS, saya masuk BINUS tahun 99, sudah hampir 21 tahun. Baru sekarang nih Pak, kesempatan saya dengan Pak Inayah bisa tembus di Scopus, bukan Scopus ya, di proceeding di Brazil. Kalau Pak Inayah, saya yakin sudah 20 atau 30 proceeding, baik jurnal Scopus 1, 2,
Nanti Pak Inay akan jelaskan. Kemudian sekarang kita masuk pertemuan kedua. Mudah-mudahan nanti ketiga, keempat, sampai akhirnya nanti kita tembus dalam hal penulisan jurnal. Dan Pak Inay juga harapan seperti itu. Nah, untuk itu Pak Inay sudah membuat pemetaan, ada 5 rumpun di mana Ibu dan Bapak cocoknya. Kalau nggak cocok, cocok-cocoknya aja Pak. Karena Pak Inay akan membangun suatu model dan tentunya semua yang disampaikan oleh Pak Inay sangat beririsan dengan ilmu kita, walaupun ilmu kita ilmu sosial, ilmu hukum, ilmu semuanya. Untuk itu saya akan sedikit aja menjelaskan tentang materi ini. Jadi TAM ini ibarat pisau yang bisa digunakan untuk memotong banyak benda. Dalam konteks penelitian, TAM sangat powerful untuk digunakan di banyak area penelitian. Namun sayangnya tidak banyak yang mengetahuinya. Oleh karena itu, dengan kalimat tidak banyak mengetahuinya, saya akan persilakan Pak Inaya dengan waktu yang memang disediakan Pak Inaya untuk kita bersama-sama berdiskusi, berkolaborasi. Mudah-mudahan ada hasil dari pertemuan kita. Kepada Pak Inaya, saya persilakan, dan sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa, dan saya akan awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Inaya, waktu dan tempatnya sampai berapa lama, saya persilakan Pak Inaya atur sebagai narasumbernya. Silakan Pak Inaya. Mungkin sedikit perkenalan dengan Pak Inaya. Ya, Pak Ade, terima kasih atas kesempatannya. Bapak sekalian, hari ini kita bahas tentang TAM, Teknologi Acceptance Models. Kenapa saya bilangnya powerful? Karena saat ini semua orang, semua bidang pasti menggunakan teknologi. Pasti teknologi. Nah, karena pakai teknologi itu pasti ada irisan dengan TAM. Pasti itu. Saya bilang ini sebagai sebuah seperti pisau ya. Saya bilang ini ini sebagai pisau. Kenapa pisau? Ya, ini sebagai analogi aja bahwa dengan pisau kita bisa melakukan banyak hal. Ya, jadi untuk solve problem itu kita perlu tools. Nah, TAM jadi tools. Ya, untuk ada masalah di marketing, ada masalah di pendidikan, yang berhubungan dengan teknologi, itu toolsnya pakai TAM, bisa pakai TAM. Ya, jadi sebuah metode yang populer dari tahun 1964 kalau nggak salah, itu sudah sampai sekarang masih relevan digunakan, masih banyak yang menggunakan TAM ini. Powerful, sangat powerful. Ini modelnya Pak, ini model dari TAM. Ya, jadi kalau saya jelaskan secara umum ya, biar lebih gampang dipahami. Orang itu akan menggunakan usefulness. Jadi ketika dia merasa perlu, dia akan menggunakan. Dia pasti akan menggunakan. Itu yang U. Yang E, dia akan mudah. Dia akan mudah menggunakan. Dia perlu, yang U. Yang E, dia mudah. Akhirnya dia coba menggunakan. Dia coba-coba aja behavior, jadi kebiasaan. Akhirnya dia akan menggunakan seterusnya. Ya, jadi ada awalnya tadi Bu, ada kebutuhan. Kayaknya ini bermanfaat nih pakai smartphone M-Payment misalnya nih. Bermanfaat nih pakai M-Payment. Yang kedua, saat saya pakai MBCA itu gampang banget gitu misalnya. Terus dia coba install MBCA, dia pakai. Akhirnya sekarang udah pakai MBCA terus. Mau belanja, mau bayar, itu awalnya tadi karena merasa ada keperluan, ada kebutuhan, terus mudah digunakan, dia coba-coba, akhirnya jadi sebuah behavior. Nah, itu bisa dipakai untuk semua hal. Misalnya ada guru yang nggak mau belajar e-learning misalnya. Nah, itu bisa pakai ini, Bu. Ada siswa nggak mau menggunakan e-learning, bisa pakai ini. Atau ada pasien yang nggak mau menggunakan mobile service misalnya. Daftarnya registrasi via mobile, bisa pakai ini. Jadi ini luar biasa, saya bilang terus luar biasa. Atau misalkan dari apa namanya, bidang pendidikan, teknik, kedokteran juga bisa, kedokteran. Konteksnya ke pasien nanti. Pasien harusnya mereka daftar registrasi lewat website. Nah, itu bisa pakai TAM. Karena banyak pasien saat ini yang mereka enggan menggunakan teknologi M-Service misalnya. Nah, ini bisa jadi sebuah solusi. Jadi ada usefulness, ada sebuah kebutuhan, ada kemudahan menggunakan, dia coba, akhirnya jadi behavior, akhirnya dia pakai. Nah, itu poin, itu gambaran singkat dari TAM.
Berarti dipaksa orang ya untuk ya akan dipengaruhi Pak, dipengaruhi. Nah ini saya coba cari TAM di banyak field science. Ada Bu, di perikanan ada pakai TAM. Bidang perikanan, ada ekonomi syariah, kedokteran juga ada, STM juga ada. Jadi ada 5, ini baru 5, itu bisa sampai puluhan, ratusan bahkan. Jadi bukan cuma ada sekedar di ekonomi, kan tadi saya coba bikin grup, ada marketing segala macam ya. Perikanan ada juga, perikanan kelautan. Ini ada teknik sipil malah. Journal of Civil Engineering juga pakai TAM. Jadi luar biasa. Makanya di pertemuan ini saya coba membentuk sebuah mindset aja, pola pikir, karena banyak bidang yang berbeda di sini. Saya coba membuat sebuah katakanlah bentuk pola pikir. Bagaimana sih menggunakan TAM untuk bidang masing-masing. Ini ada 5 atau 6 yang TAM yang digunakan di berbagai field. Nah, next session Mbak Wian, itu ada satu lagi teori yang lebih full lagi, Bu. Namanya teori plan behavior. Ini more general and more powerful. Kenapa? Kalau tadi berhubungan dengan teknologi, ini bukan teknologi, Bu. Jadi apa aja? Jadi intinya dengan bahasa sederhana itu kita bisa mengarahkan perilaku orang. Perilaku kita bisa bentuk gitu. Kita bisa merencanakan perilaku orang. Orang yang nggak mau makan bisa jadi mau makan gitu. Teori gampangnya lah. Orang yang malas belajar bisa kita buat belajar. Orang yang biasa korupsi kita bisa nggak bikin korupsi. Jadi kita buat sebuah plan behavior. Ada teori nanti. Jadi sekarang kita step awalnya kita bentuk yang bersumber dengan teknologi. Nanti ke depannya lebih umum. Nah ini lebih full lagi. Ini lebih general lagi. Jadi kalau Bapak Ibu dari psikologi misalnya, atau mungkin ke manajemen, bagaimana supaya orang itu mau belanjanya lewat marketplace misalnya, ini bisa pakai ini. Nah, jadi akan banyak nanti ke depannya kita coba bahas. Oke, sekarang kita masuk ke konten misalnya. Jadi secara umum antara jurnal dan proses sama, minimal ada 5. Ya, ada abstrak, ada introduction, ada literature review, riset sama result dan discussion. Ada lagi conclusion. Ada juga reference. Nah, kalau kita pakai TAM, Bapak sekalian, TAM itu sudah masuk di 2 hal. Iya. Nah, kalau kita pakai TAM itu ada 2 hal Bapak sekalian. Kita ada find problem, ada novelty. Ya, problem. Bisa di-mute nggak Pak suaranya Pak yang itu Pak? Biar enggak. Tapi yang ini suaranya Pak. Ada suara-suara yang masih mengganggu. Tapi tolong di-mute kan Bu suaranya. Baik. Ya, Bapak Ibu mungkin di-mute dulu semuanya. Biar bisa fokus supaya Inaya dan juga teman-teman yang sinyalnya kurang bagus, mudah-mudahan kalau suaranya hening bisa ditangkap dengan baik. Ya, baik kita selanjutnya. Nah ini ada problem, Pak. Jadi kalau kita bikin paper itu harus ada problemnya, harus ada problem. Kalau enggak, kalau kita buat Scopus, jurnal processing, mereka akan baca apa sih masalahnya. Itu dulu. Nah dengan TAM itu banyak. Clear, sebenarnya clear problem and clear solution. Apa clear problemnya? Teacher punya problem dengan teknologi. Pasti mereka punya problem. Mungkin dengan mobile learning segala macam. Atau mungkin antara karyawan dengan owner di perusahaan pasti ada problem berhubungan dengan teknologi. Mungkin dari segi human resource department dan seterusnya, atau mungkin penggajian, atau mungkin nanti ada training misalnya, pasti ada problem. Atau government misalnya, pemerintah, itu pasti ada e-government. Ketika ada masyarakat mau bayar pajak secara online, mereka mungkin keberatan, ada problem, itu juga jadi problem. Customer dan seterusnya, ada pasien misalnya, dokter misalnya, ini problem dengan teknologi. Artinya ini jadi sebuah titik awal kita untuk berangkat. Ada problem. Nah yang kedua, nah teknologinya Bu. Ya, teknologi itu kita bisa gunakan sebagai solusinya.
Halo, Inaya, lanjut. Saya udah matikan keseluruhannya. Mati juga dia. Halo, Pak Inaya. Oh iya, iya. Oke. Ya, oke. Ya. Saya udah matikan semuanya. Mohon Ya. maaf ya Bapak dan Ibu, supaya Pak Inaya bisa konsentrasi. Hanya saya dengan Pak Inaya mungkin yang bisa berkomunikasi. Baik, Bapak sekalian, ini ada satu paper yang saya coba bedah hari ini tentang TAM, Teknologi Acceptance Model yang digunakan di UKM. Jadi UKM itu untuk TAM dengan untuk UKM berhubungan dengan knowledge, pengetahuan mereka. Itu judulnya. Kenapa saya angkat? Kenapa ini diterima, Bu? Kenapa ini diterima? Pertama, karena jelas ada masalah di UKM tentang knowledge. Mereka rendah pengetahuannya. Mereka pengetahuannya rendah, tidak bisa berkembang karena rendahnya pengetahuan. Itu yang pertama. Nah, kemudian saya solusinya menggunakan knowledge management system, KMS. Jadi sebuah knowledge yang dibangun dengan berbasis komputer, namanya knowledge management system, KMS. Nah, itu poinnya, Pak, Bapak sekalian. Jadi ada UKM bermasalah dengan knowledge. Nah, saya tawarkan KMS. Tapi masalahnya KMS itu mereka nggak mau pakai. Mereka tidak mau menggunakan knowledge management system karena ada IT-nya di situ. Ada kendala IT. Karena ada kendala IT-nya, ya saya pakai teknologi acceptance model, ada TAM. Nah, kita mulai dari judul. Ini judulnya, TAM untuk implementasi knowledge di SME UKM. Nah, di abstrak seperti yang kemarin kita bahas bersama, itu harus jelas apa problemnya. Jadi reviewer akan membaca judul dulu. Mereka jelas judul ada TAM. TAM berarti sudah masuk ke metode riset. Yang kedua ada objeknya, UKM, ada UKM. Yang ketiga ada knowledge-nya. Nah, mereka udah pasti ini berarti clear. Ada objeknya, ada problemnya, ada metodenya. Nah, setelah mereka baca judul, mereka masuk ke abstrak. Nah, di abstrak itu detailnya. Di sini saya garis bawahi ada problem, limited knowledge. Jadi terbatas sekali pengetahuan UKM. Itu problemnya. Setelah itu, yang kedua yang saya sampaikan di sini adalah masalah solusi. Solusinya ada acquire knowledge buat SMA. Jadi SME. Jadi ada sebuah sistem yang mereka bisa ambil knowledge-nya. Itu solusinya. Pakai metode riset, pakai TAM. Ya, ada problemnya, ada solusi dan ada result. Apa resultnya? Ini dia. The result, knowledge management system for small and medium size. Ya, sebuah model KMS untuk UKM. Itu resultnya. Jadi saya ulang lagi misalnya yang kemarin saya sudah bahas. Pertama, buat judul yang membuat reviewer itu sudah merasa tertarik. Tertariknya kenapa? Karena jelas. Clear problemnya, clear metodenya, clear solusinya. Nah, ini jelas. Ada TAM, ada KMS, ada UKM. Nah, mereka puas di sini, mereka lanjut ke abstrak. Abstrak. Nah, di sini kita jelaskan lebih detail lagi. Ya, itu poin yang kedua. Judul oke, masuk ke abstrak. Kemudian masuk ke introduction. Nah, ini Bapak sekalian kalau kita bicara TAM hampir sama dengan introduction yang sebelum yang lalu atau secara umum, paper secara umum. Harus kita cerita tentang bagaimana sih kondisi UKM nih. Yang kedua itu masalahnya, including the limitation of information technology knowledge. Ini problemnya. Udah ada problemnya. Kemudian tambahkan kalau bisa bukan cuma satu. Saya tambahkan ada doesn't have equal skill, nggak punya kemampuan yang cukup. Atau ya ini ada juga saya sampaikan ada ini objeknya di UKM kulineri Yogyakarta. Ya, jadi problemnya ada limitation, nggak cukup keahlian. Nah, yang berikutnya adalah selama ini mereka pakai apa? Jadi kondisi kita jelasin. Mereka sini pakai try and error, coba bisnis, akhirnya sini gagal. Nah, itu memperjelas aja, memperjelas bahwa ada masalah, terus mereka coba cara-cara yang tradisional dan bermasalah juga. Itu introduction. Nah, ini problem, Mbak. Ini problem, ini juga problem.
Nah, kemudian di bagian sama juga introduction ada solusi. Tadi kita di awal-awal kita bicara problemnya. Yang kedua, kita sampaikan oleh kepada reviewer bahwa kita mau menjelaskannya dengan penggunaan KMS, Knowledge Management System for SME. Ini solusi yang kita tawarkan. Nah, kemudian kita kasih penjelasan sedikit apa sih KMS, kasih jelasin ini KMS ini. Yang kedua, karena kita pakai TAM, jelasin ini TAM. Jadi jelas kita mau bukan KMS dengan TAM. Ini solusinya, Bu. Ini solusi. Ya, jadi di introduction, Bapak sekalian, pertama harus kasih background, cerita dulu apa UKM, bagaimana knowledge-nya. Yang kedua, apa problemnya. Yang ketiga, solusinya apa. Di bab 1 itu harus ada. Nah, ini adalah model yang saya modifikasi, bagian. Ini TAM yang saya modifikasi. Tadi yang sudah disampaikan di depan itu kan cuma ini, dari perceived use, perceived usefulness, sama easy of use. Ini ke bawah nih. Ini saya tambahkan nih. Ini saya tambahkan. Dari mana saya tambahkan? Saya observasi, Bu. Coba Ibu sekalian, saya observasi ke UKM, saya tanya, apa masalahnya? Iya Pak, kita nggak bisa, kita perlu kolaborasi dengan UKM yang sudah senior, yang sukses. Karena mereka bisa berbagi pengalaman dengan kita. Oke, saya masuk ke collaboration. Yang kedua, mereka ingin kurikulum. Apa kurikulum? Tujuannya terstruktur. Nah, itu saya dapat dari kolaborasi. Dari observasi. Nah, Bapak sekalian, poinnya di sini, apapun nanti bidangnya, harus ada data yang mendukung kolaborasi atau kurikulum. Observasi. Apa sih yang melatar belakangi sehingga mereka mau menggunakan teknologi? Ini harus ada di sini. Ada external variables. Nah, ini kita tambahkan nih. Ini apa yang modifikasi. Nah, ini novelty-nya, Bu. Novelty-nya. Jadi, gimana sih bikin how to make a novelty? How make to novelty? Nah, saya ada dua caranya. Yang pertama adalah novelty dari observasi UKM tentang mendapatkan knowledge dari luar. Atau bisa jadi pakai uji hipotesa, pembuktian hipotesa. Nah, yang ini saya buat itu pakai yang pertama, observasi. Bagaimana saya bisa menghasilkan novelty? Saya tanya, Bu, sekalian. Mereka kalau mau dapat knowledge, misalkan ada UKM di bidang kuliner, ya, katakan kuliner. Bagaimana mereka mendapatkan knowledge? Mereka cerita, iya Pak, pertama kita coba tanya sama senior, tanya sama UKM yang sudah sukses. Kadang kita belajar dari YouTube mereka belajar di media sosial. Kemudian apa, Bu? Kemudian mereka pelajari relevan nggak dengan penyakit kita? Oh, jadi mereka validasi relevan. Kalau nggak relevan, mereka buang, mereka reject. Mereka cari lagi yang sesuai, yang relevan. Kalau udah, mereka bikin grup. Iya, ada grup, ada pengelompokan knowledge-nya, terus divalidasi. Kalau nggak valid juga di reject. Sampai knowledge yang mereka pakai itu sudah valid, sudah oke dengan bidang mereka, relevan. Mereka simpan dalam sebuah knowledge base dan mereka gunakan. Dan digunakan bukan cuma digunakan, tapi di-sharing, dibagi, masuk ya knowledge. Poinnya bisa lihat poinnya. Pertama, kalau mau bikin novelty ada dua. Pertama observasi, kedua pakai hipotesa. Observasi itu kualitatif. Kita tanya, wawancara, buat hipotesa. Kita buat hipotesa, nanti kita uji validasinya, valid enggak. Nanti kalau H0 diterima, kita buat sebuah novelty berdasarkan sebaran kuesioner yang kita berikan. Itu novelty-nya. Kemudian, nah, ini tambahan. Kalau mau lebih yakin, lebih diterima, kita bisa membuat sebuah evaluasi dari model kita buat. Ya, jadi apa sih kelemahan model kita? Jelaskan. Nah, bagaimana cara mendapatkan masukan dari model yang saya buat ini? Ini ada model yang saya minta masukan dari teman-teman yang mereka biasa bermain di era UKM SME. Mereka kasih masukan. Ini masukannya. Ini hanya sebagai tambahan. Oke. Nah, yang terakhir ada konklusi. Ada kesimpulan. Jadi harus di-close dengan sebuah kalimat bahwa ini benar-benar adalah model yang bermanfaat buat UKM. Nah, saya lingkarin dengan model yang saya buat itu bisa menambah
knowledge UKM. Kenapa menambah dan juga ada proses verifikasi validasi. Ini knowledge yang mereka terima bukan sekedar terima terus coba pakai, enggak. Verifikasi dulu, validasi. Gitu hasilnya. Ya, jadi itu conclusion dari mulai tabel. Nah, kemudian ya ini target. Jadi ada, saya udah tanya sama Binus, RT Binus, IOM itu sebuah sebuah asosiasi yang nirlaba, dan itu semua papernya yang di India, ini yang dia Bu, Agustus, di Surakarta September, Italia yang besok Agustus juga 25, dan di Meksiko November, itu semuanya Scopus. Dan di Binus Icimtek juga Scopus. Nah, targetnya di sini. Nah, saya udah buat pemetaan dari anggota-anggota yang kemarin ada di grup nih, ada di grup. Ya saya petakan, terus saya bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Jadi nanti ini benar-benar kolaborasi. Sementara saya buat karena yang susah itu di novelty, maka saya yang abstrak itu, novelty concern itu saya buat. Ya, saya buat. Nah, untuk yang e-learning itu buat guru bermasalah di guru di sekolah itu ada 5 anggota, 6 dengan saya. Pertama Pak Eka. Pak Eka nanti buat introduction di papernya, targetnya ke ini Pak, ke IOM di Italia. Kalau Italia nggak diterima, mungkin di Binus nanti banyak kesempatan. Ya, latar belakang, apa sih latar belakangnya? Cerita bagaimana kondisi e-learning di sekolah. Terus itu introduction. Yang kedua Pak Ade itu masalah. Ini masalah ke teacher, ke guru ya. Mungkin dari faktor usia, faktor pengetahuan, pengalaman ya. Ya, pengalaman menggunakan juga itu problem. Bapak sebutkan problem masalahnya dan solusinya pakai e-learning. Nah, Bu ini bagian literatur review. Nanti Ibu jelaskan apa itu teknologi acceptance models, apa itu e-learning, apa sih guru sekolah dan seterusnya. Kemudian Pak Muhammad Ahwan itu lebih metode riset, langkah-langkahnya. Jadi Pak Ahwan nanti Bapak ceritakan bagaimana riset ini digunakan. Pertama kita pasti cari find problem. Kemudian setelah ada ketemu problemnya, ini masalahnya, kemudian kita tawarkan menggunakan solusi e-learning. Nah, e-learning juga dilanjut dengan teknologi acceptance model. Jadi Bapak rangkai kegiatan riset itu dalam sebuah sebuah kalimat. Nah, kalau nanti saya jelaskan, biasanya kita pakai kotak-kotak ya, pakai matrik, diagram biar nanti bisa lebih gampang bacanya. Nanti saya coba simulasi dengan pakai Pak Indra nanti. Nah, Pak Indra itu bagian referensi Pak. Jadi Pak Indra nanti berhubungan dengan Bu Yeni. Referensinya apa aja, karena targetnya ke IEEE nanti pakai Mendeley. Nanti saya share di grup template-nya, jadi nggak usah ngetik dari awal, tinggal kopas aja di template-nya yang dari IEEE, nanti mereka akan menyesuaikan ya. Jadi nanti teknisnya saya coba di share di grup. Nah, itu yang pertama yang saya share di grup, bagaimana membuat e-learning, masalah e-learning buat guru. Yang kedua, e-marketing buat UKM. Ya, sama yang pertama saya akan buat abstraknya, novelty-nya. Nah, Pak Sugeng itu introduction. Jadi Pak Sugeng nanti tolong cari kondisi marketing di UKM. 1 halaman, Pak. 1 halaman. Pak Hendra, tolong masalahnya Pak Hendra. Jadi Bapak cari, kemarin sudah saya coba, nanti coba kita ulanglah bagaimana cara how to find a problem, how to find the introduction gitu ya, Pak Hendra. Bu Desti itu teori. Ya, Pak Bu Desti itu teori Bu tentang TAM, e-marketing, SME, halaman. Pak Ali itu metode riset, langkah-langkah penelitian. Pak Muhammad Salman referensi. Nanti Bapak berhubungan dengan Bu Desti karena literatur review itu berhubungan dengan referensi. Yang kedua. Yang ketiga, ini community learning. Ya.
Nanti Pak Sastia itu introduction. Jadi Bapak cerita tentang bagaimana sih komunitas UKM belajarnya, gimana sih kalau mereka punya komunitas, bagaimana mereka belajarnya, itu introduction. Pak Ade cari masalah, Pak. Jadi kalau mereka belajar e-learning gitu, e-learning atau komunitas, apa sih problemnya kalau mereka belajar dengan komunitas? Mereka misalnya punya koperasi, komunitas, cari problemnya. Pak Hendra cari teorinya Pak tentang e-learning. Sorry, ini bukan teacher ya. E-learning, UKM tadi ya. Pak Mendro, metode riset. Pak Rizky itu sama Pak Hendra tentang teori. Nah, M-Payment cuma 3 orang. Jadi saya bagi nih, Pak Hendra di introduction, Bu Erni introduction juga. Nah di Bu Desti itu literature review, UKM, payment, mobile payment. Karena nanti kita main di M-Payment ya. Jadi apa masalahnya, kondisi masalah itu di Pak Hendra dan Bu Erni. Yang ketiga e-accounting. Nah ini hanya 3 orang yang kemarin daftar. Jadi Bu Mahaning itu tentang introduction, Bu, latar belakang. Apa sih masalah akuntansi di UKM? Itu 2 halaman, Bu. 2 halaman karena Ibu sendiri ya. Terus Bu Elvia, nah ini lebih ke literature review. Nanti Ibu cari accounting 2 halaman sama referensi, Bu, sekaligus. Ya. Kemudian saya sudah coba ngomong sama teman-teman di grup. Nah itu ternyata ada beberapa teman yang mereka satu bidang ekonomi syariah. Jadi saya coba angkat topik untuk mengangkat sebuah topik baru, bukan TAM, tapi kalau TAM agak susah membuat ekonomi syariah, saya coba membuat sebuah e-commerce model transaction dari perspektif syariah. Nanti Pak Abrar itu bagian introduction, Pak. Bapak cari latar belakangnya. Ini bukan e-commerce ya. Apa sih masalah e-commerce dari sisi syariah? Mungkin yang sifatnya ragu-ragu, mungkin haram, riba dan seterusnya. Itu problemnya. Ibu Maisara juga sama nih, beliau dari Samarinda, Pak Abrar dari Medan. Nah, Bu Maisara juga sama, Bu. Jadi pertajam masalah ini, masalah karena syariah, lihat dari sisi mungkin ada yang sifatnya meragukan gitu, atau yang tidak syariah. Pak Hasbi dari Bogor, Pak Sahlan Hasbi dari Bogor, Bapak tolong cari review tentang e-commerce, Pak. E-commerce. Jadi e-commerce secara umum aja. E-commerce secara umum. Dan Pak Hanif dari Samarinda juga tolong cari. Tapi Bapak lebih ke perdagangan Islam. Perdagangan Islam. Nanti saya coba kasih tips bagaimana mudahnya mencari literature review problem di internet. Yang kedua, saya juga menjajaki teman-teman di perikanan. Jadi ada 3 orang ibu-ibu yang mereka sejenis satu bidang, perikanan perlautan. Nah, saya coba buat sebuah GIS buat perikanan Indonesia. Jadi novelty-nya nanti dari Bu Endah dari Universitas Airlangga. Ibu nanti coba cari masalah transparansi informasi, akurasi sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia. Karena sampai saat ini ada masalah. Misalnya wilayah itu nggak transparan. Berapa sih kekayaan alamnya? Berapa sih kalau mereka mau mengeksplorasi sumber daya perikanan lautnya, itu nggak itu bermasalah. Yang kedua Bu Pungki dari Erlangga juga, Ibu tolong cari sumber daya perikanan dan kelautan. Itu tentang review teori-teorinya segala macam. Nah yang terakhir Pak Farhan dari Brawijaya, Bapak tolong cari materi review tentang GIS, Geographical Information System. Ya, itu yang kedua yang sifatnya bukan TAM. Yang ketiga, ini juga ada pengacara, Pak. Ada orang-orang hukum, mereka ada beberapa orang yang dari hukum. Pertama dari Pak Dadi dari Papua, Bu Lilik dari Mataram, dan Muhammad dari Maluku. Nah, saya mau coba rangkum dari sebuah DSS, Design Support System untuk lawyer. Jadi selama ini pengacara itu kalau mereka mau mengambil keputusan, mungkin di sidang segala macam, mereka mungkin manual. Nah, saya coba membuat sebuah model agar mereka ketika mereka eksekusi sebuah kebijakan itu base-nya base sistem. Ini ada Pak Dadi, kita udah ngobrol di Japri kemarin. Nanti Bapak cari latar belakang, Pak, kondisi lawyer dalam pengambilan keputusan, apa masalahnya.
apa masalahnya. Mungkin tidak akurasi, tidak objektif karena banyak peraturan yang mungkin ya perlu dipertimbangkan misalnya. Terus Ibu Lilik, Ibu cari teori tentang lawyer, hukum, terus faktor pengambilan keputusan. Jadi kalau si lawyer itu mau memutuskan, itu apa yang mesti diambil, apa yang mesti dipertimbangkan. Nah itu penting Bu. Dengan Pak Muhammad Tabari juga sama Pak Muhammad Tabari, tolong Bapak cari literatur review tentang hukum, faktor pengambilan keputusan. Karena kalau buat TSS itu yang dipertimbangkan adalah ada yang namanya kriteria. Ini kriteria masuk, misalnya ini kriteria masuk perdata, ini pidana, ini 1 bulan, 2 bulan. Nah itu akan jadi faktor penentu keputusan. Ya. Oke, kita coba simulasi tips, karena ini banyak tugas. Saya coba share untuk pertama mencari problem, masalah ya. Pak Ina ya. Sebelum itu, ini ada juga beberapa teman-teman yang baru gabung. Mungkin nanti apakah Pak Inaya yang arahkan sesuai dengan background masing-masing atau memang inisiatif dari teman-teman. Misalnya saya lihat Pak Hari ini hukum dia sebagai lawyer. Kalau dia ini di komunikasi. Kemudian ada juga tadi Ibu yang di bagian ekonomi ya. Nah, silakan nanti Ibu-ibu apakah mau langsung dibahas di sini secara singkat atau Pak Inaya akan memetakan nanti Ibu di mana, Bapak di mana? Silakan. Ya nanti saya ini Pak, nanti saya coba pelajari dari grup. Karena kemarin yang baru saya tangkap itu karena mepet ya 1 hari saya mengatakan. Nanti kalau setelah ini coba saya coba petakan lagi. Karena ada yang sejenis kayak ada ekonomi bisnis, itu bisa jadi satu tim nanti. Jadi setelah ini di grup saya coba petakan masing-masing. Pokoknya rencana kita ya melalui dari komitmen kita. Jadi semua grup itu akan Scopus tahun ini 1 minimal Scopus sesuai dengan bidang masing-masing. Tapi yang pasti bersinggungan dengan saya Bu, dengan IT. Kalau kan saya nggak ngerti ya. Saya bukan maha tahu, bukan saya karena memang saya di IT ya saya hubungan ke IT. Kalau yang itu kayak misalnya Ibu yang teknik sipil ya kemarin Ibu saya lupa teknik sipil. Saya nggak bisa ke teknik sipil. Tapi mungkin kalau kemarin Ibu saya lupa ada K3 ya Ibu siapa saya lupa. Kalau K3 kalau K3-nya secara ini Bu Ofisialin, ini sebenarnya harus kita merubah cara berpikir. Kalau kita fokus ke satu area yang spesifik, kita nggak bisa berkembang. Kalau untuk tembus ke Scopus nggak bisa. Karena Scopus itu mainannya udah lintas bidang, lintas bagian, lintas bidang. Sehingga itu akan menjadi lebih punya daya tarik. Nah kalau K3 misalnya, kalau K3 itu lebih kepada bagaimana kita bisa menggunakan misalnya gini. Kan kemarin Ibu ngasih introduksi itu gimana kalau ada orang angkat beban itu berlebihan. Nanti bisa cedera Pak. Nah kalau ke situ aja itu akan susah, akan sulit. Nah bagaimana kalau kita buat sebuah habits misalkan. Pengetahuan. Jadi orang-orang yang dikerja itu di proyek administrasi mereka punya pengetahuan. Standar keamanan kalau mau angkat beban seperti apa. Nah itu bisa dengan e-learning bisa Bu. Ada pembelajaran e-learning sama mereka jadi tahu nih, oh ternyata begini. Nah itu punya potensi Bu. Potensi untuk bisa diterima di di Scopus. Nah yang kedokteran juga sama Pak. Kalau kita bicara tentang teknik kedokteran bisa juga. Tapi kalau mau gabung ke saya lebih ke pasien misalnya. Dokter selama ini mengambil diagnosa penyakit mungkin secara manual. Kalau di kita ada ekosistem, sistem bakar. Ada juga nanti pasien, lebih ke service buat pasien. Itu masuk ke juga kedokteran. Nah itu kalau mau diangkat topik ke Scopus, mendingan lintas ilmu. Disiplin. Itu lebih besar pengaruhnya. Yang pasti karena saya orang IT, ya nanti mungkin ujung-ujungnya ke IT Bu. Ya, biar nanti saya bisa membantu secara lebih dalam. Itu yang pertama. Kalau rumah sakit juga bisa ke manajemen ya? Rumah sakit ya? Iya bisa Bu. Manajemen obat itu ya? Iya manajemen itu bisa kayak misalkan pasokan obat itu bisa dengan supply chain misalnya, supply chain. Atau mungkin masalah rumah sakit masalah SDM-nya, mungkin rotasinya terlalu tinggi, banyak keluar masuk di rumah sakit itu bisa kita bikin sistem buat e-recruitment-nya. Jadi dengan AS ini Bu dengan IT itu kita bisa kolaborasi banyak dan ya mohon maaf saya
udah pernah tembus di IOP ya, IOM. Jadi kalau nanti Ibu masuk ke IOM itu karena udah tahu celahnya lebih gampang gitu, Bu. Tahu celahnya nih, ini tipsnya nih kayak masuk ke Icimtek gitu kan. Kemarin saya udah diterima di Icimtek, tahun lalu udah diterima. Nah, kalau mau Icimtek gimana sih celahnya nih? Nah, kalau gabung dengan saya insya Allah sih lebih gampang. Karena saya udah tahu polanya nih. Pola-pola gimana kalau terima di waktu saya terima di Surabaya Pak, yang kemarin saya sampaikan, saya ditolak di Surabaya yang Econit. Kenapa ditolak? Karena dia conference tapi minta validasi model. Dia conference tapi model saya itu minta di validasi dengan data empiris. Cuma seminggu, gimana saya mau nguji model data empiris? Jadi mesti ke lapangan diuji, nggak cukup. Akhirnya ditolak sama yang Econit di Surabaya. Nah kalau saya kalau ada validasi mendingan ke jurnal sekalian. Hukumnya besar, nanti ada QQ-nya, dan itu agak lama prosesnya. Jadi kalau untuk sekedar conference divalidasi itu sayang, Bu. Effortnya besar, tapi nilainya kecil. Mendingan nggak usah pakai validasi, terima di Scopus daripada kita validasi. Begitu ya. Itu tipsnya Pak Yusril. Tapi nanti bisa dikembangkan Pak Ina ya. Dari proceeding bisa naik ke Scopus 1. Saya gini Pak, misalnya gini, misalnya yang tadi yang time saya, yang tadi buat UKM, saya hasilkan model. Nah itu bisa jadi lah. Bagaimana caranya? Saya coba sebarkan model ini ke banyak UKM. Misalnya saya punya ada 10 UKM grup misalnya, ada 100. Saya survei kuesioner, saya sebarin, terus minta pendapat mereka. Saya olah dengan SPSS, dengan statistik, ada hasilnya. Itu masuk Pak jurnal. Masuk jurnal. Apabila saya hasilnya itu saya kasih ke reviewer misalnya. Mungkin pakar di bidang UKM, ini Pak model saya tentang UKM knowledge gimana. Mereka review, saya kasih linknya ke reviewer. Ini ini isi dari kuesioner yang saya kasih ke pakar. Mereka lihat itu bisa jadi jurnal. Bisa jadi jurnal. Jadi salin yang sekarang dibuat nih TAM itu bisa jurnal, bisa jadi jurnal. Masalahnya kan kalau jurnal saya terbatas dari segi data, kan saya mesti nyebar. Nah itu kalau nanti kita tim Bapak sekalian itu bisa jadi jurnal. Jadi sekarang target kita ke IOM dulu atau ke Icimtek. Next accepted kita akan propose jadi jurnal. Berarti kalau ke jurnal dengan kuantitatif ya kita bisa. Iya, Mbak. Nanti ini kita ada model nih. Misalkan tadi ada model e-learning buat sekolah nih. Sekolah. Nah itu akan nanti kalau udah diterima kita kembangkan misalnya. Jadi ini tim ini enggak cuma satu. Next step kita jadi jurnal. Kalau bisa kalau memang nanti kita berani dalam konteks berani itu maksudnya adalah Bapak Ibu punya data yang luas misalnya tentang sekolah di Jakarta, misalkan ada Samarinda, mau jauh-jauh nih ya. Itu bisa Bu. Samarinda nyebar, di Bengkulu nyebarin kuesioner. Nanti digabung dari 3 kota besar Indonesia. Itu luar biasa. Datanya maksimal Bu. Reviewer itu ada 100 dari Bengkulu, 100 dari Samarinda, digabung mereka lihat, wah ini valid. Jadi bisa jadi model Pak ya untuk aplikasi ke beberapa provinsi ya dengan kondisi yang sama ya. Makanya saya bilang tadi yang masalah kelautan, masalah hukum, apalagi masalah hukum, masalah yang tadi lawyer, itu benar-benar. Kan saya lihat tadi dari Papua ada Pak Fadi, ada dari Maluku, itu Bapak sebar di 3 kota dengan kuesioner 100 aja misalnya, itu mewakili luar biasa validnya. Karena lihat ini valid, menyebar nih di 3 kota, terus mereka lihat linknya bagus nih. Ya jadi langkah awal kita ini membuat Scopusnya di Scopus dulu, nanti accepted. Kalau nanti Agustus kan acceptednya. Nanti September kita mulai bergerak. Kita kembangkan, kita bergerak September, tahun depan masuk ke jurnal. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Itu rencana saya Pak misalnya. Kalau yang kuantitatif berapa responden? Misalnya Maluku, apakah dia ngacak atau ada semacam? Kalau idealnya Pak, kalau idealnya saya udah banyak ngobrol sama teman-teman yang mereka lebih pengalaman di kuantitatif. Yes, nggak ada aturan baku. Tapi minimal mewakili populasi misalnya. Oke. Misalkan Indonesia ada 1000 UKM. Kalau cuma 2 UKM itu nggak diterima. Jauh banget. Jadi secara baca di buku Sugiono juga 30% dari populasi udah bisa mewakili kuantitatif ya. Iya, benar. Ya kalau misalkan ada 3 provinsi nih, ada 3 provinsi misalnya. Nah, itu juga tergantung Pak. Kalau ada masuk Q2 itu mereka terima.
Q3 mereka terima. Jadi mereka nggak terlalu besar, tidak terlalu apa ya, fokus pada berapa jumlahnya. Tapi mereka sudah lihat, oh kayaknya sudah cukup mewakili. Mungkin kalau sekarang kita lolos di proceeding, mungkin kita coba Q3 dulu lah, Q3 dulu atau Q4 dulu lah. Nanti kita next kita coba bikin lagi topik baru, kita masuk ke QQ yang lebih QQ Pak. Ini lebih berat QQ. Ya. Kalau untuk saat Pak, kalau untuk ke jurnal itu dengan kita kekuatan ada 4 orang atau 6 orang, itu berapa lama ditarikkan waktunya? Apakah sebulan, 2 bulan tuh Pak? Untuk sebarang angket juga perlu kan? Tergantung Pak, seberapa cepat data kita dapat, dan seberapa cepat data kita olah, dan seberapa cepat reviewer meng-review. Nah itu di masalahnya. Terkait ya. Kita udah ngebut, tiba-tiba mana review diketok. Tunggu dulu, saya lagi sibuk lagi nguji misalnya. Ya udah, ada yang sampai setahun. Memang rata-rata memang, ya sebenarnya kata Pak Dedi gimana kan, lihat dulu. Kalau emang dia sampai 3 kali terbit, 4 kali terbit dalam setahun, itu mungkin peluangnya besar. Kalau setahun 2 kali, ya itu udah siap-siap. Yang antri banyak, yang dia cuma terbit 2 kali setahun, itu pasti lama. Gitu Pak Ade. Pak Inaya, sebelum kita lanjutkan, mungkin dari Ibu, banyak juga nih pertanyaan dari Ibu. Saya nggak bisa baca satu-satu Bu, mungkin langsung aja. Seperti Ibu SHW. Sekarang konferensi dan jurnal, bukannya satu paper maksimal 5 author. Yaitu pertama, kemudian dari Ibu SHW juga, SHW, Scopus Q berapa Pak Ina? Q1, 2, 3, 4, itu mungkin bisa dirangkum nanti. Kemudian survei kuantitatif bisa dilakukan secara, bisa secara acak kalau nggak salah. Ya, non random, tergantung. Mungkin silakan Bu, kalau memang ada pertanyaan bisa juga teman-teman bisa dengar pertanyaan Ibu dan Pak Inaya secara umum menjawabnya. Langsung aja Bu, saya udah buka di chat room-nya, tapi Ibu bisa langsung aja Bu, silakan. Ya, saya baca Pak yang Pak Esawi ya. Esawi itu kan Bapak nanya Q1 apa nih? 1, 2. Kalau conference Pak, conference nggak ada Q-nya. Jadi itu hanya Scopus aja. Kenapa nggak Q-nya? Karena conference standarnya nggak pakai validasi model. Karena validasi akhirnya mereka nggak ada Q-nya. Nah kalau di Q1, kalau jurnal ada Q3, Q4 dan seterusnya, itu lebih susah. Jadi kalau conference, target kita tahun ini masuk ke conference dulu di IOM atau di Brazil. Nanti tahun depan kita kembangkan dari yang kita punya model tadi untuk terbit di Scopus. Untuk Q3 lah minimal. Itu yang pertama. Yang kedua masalah author. Author itu seperti yang saya sampaikan di yang lalu ya Pak Wisilian, itu ada paper yang sampai 100 author. Ada 100 author. Masalahnya ditanya itu ngapain aja kerjaan sampai 100? Kan jadi pertanyaan. Ya kalau di IEEE itu 6 orang bisa, 6 orang. Di IOM juga sama, sampai 6 juga. Ya. Ya, kemudian iya Bu Enggal, terima kasih Bu Enggal. Masukannya masalah kuantitatif. Ya silakan bisa ada yang mau bertanya silakan. Atau enggak, kalau enggak saya coba kasih tips dulu untuk biar mudahkan tugas Bapak Ibu sekalian untuk ngerjain tugas PR nih, PR. Biar bisa tembus di Scopus. Kalau enggak ada saya lanjutkan, kalau ada silakan tanya dulu. Bukan PR ya, PS nih Pak. Pekerjaan Scopus Pak. Pekerjaan Scopus. Bukan di rumah. Silakan. Pak Ina, sebelum itu tadi di awal untuk introduction itu berarti kita memang melihat juga ya jurnal orang yang sudah dibahas, apa kekurangannya, ini kelebihannya kita menjadikan sebagai background penulisan kita ya, seperti itu ya. Betul Pak. Jadi idealnya di introduction itu ada preview research sebelumnya. Jadi kita ujung-ujung muncul gitu, itu nggak ideal, nggak bisa lah kita bikin satu model yang orang belum pernah bikin, itu hampir mustahil saat ini karena kita udah hidup di zaman now. Kalau mungkin zaman batu kita bisa menemukan satu hal yang baru, kalau sekarang nggak bisa. Nah itu sampaikan di bab 1 di introduction. Apa sih relevansi dengan yang kita buat dengan yang sebelumnya? Sampaikan yang pertama Pak. Nah ini Pak Rajiv ya, IOM berbayar, iya bayar Pak. Itu $250. Kalau Icimtek BINUS itu 5 juta. Ya, IOM 3 juta, minus 5 juta. Tapi nggak usah bayar. Saya yang bayar ntar.
Alhamdulillah. Bapak Ibu saya nggak usah bayar. Pokoknya gabung aja, join aja. Tugasnya masing-masing dikerjain. Nanti saya gabungkan. Nanti saya minta bantuan kalau yang nanti di accepted, bantu untuk presentasi paling. Presentasi bantu untuk presentasinya. Kan saya nggak mungkin presentasi. Nanti saya kebanyakan kalau saya presentasi. Jadi saya minta bantuan Bapak Ibu saya untuk bantu saya presentasi. Pak Inaya, jadi seandainya $250, kita ada satu tim 5. Bisa sharing ya? 50-50 ya, seandainya bayar juga gitu. Nggak bayar, Pak. Enggak, seandainya bayar, gitu. Nggak usah bayar. Enggak, seandainya pokoknya, nanti itu. Pokoknya free, nggak usah seandainya, jadi nggak usah bayar. Jadi nggak usah bayar. Itu cuma mancing doang, Pak. Semuanya free. Kalau di IOM agak unik, Pak. Jadi kalau kita daftar, misalnya ini ada 5 paper nih ya. Jadi yang pertama $210, 2, 3, 4 itu $100. Yang penting first out-nya sama. Kan saya first outer nih, itu dapat diskon nanti. $20 pertama, 3, 4, 5-nya itu $100. Dan itu Bapak Ibu coba tadi cukup tugas PS-nya dikerjain PS-nya biar nanti kita bisa masuk ke Scopus. Ya. Ada yang lain mungkin, Pak? Mohon maaf tadi saya matikan speakernya. Apakah memang bisa dibuka juga? Silakan. Kalau masih ada yang mau bertanya di chat room-nya saya udah selesaikan tadi. Ya, silakan. Ada ya? Oke. Pak Ade. Iya. Sorry. Mungkin nanti bisa dikasih di share kali ya beberapa contoh mengenai yang introduction atau yang lainnya ya, atau yang bicara di awalnya. Karena tadi kan ada batasannya ya. Kalau misalkan di saya misalnya tadi ada harus bikin introduction latar belakang 1 halaman. Kadang-kadang kita ngomong begitu banyak data, spektrumnya panjang gitu ya, bisa jadi berlebar-lebar gitu. Mungkin bisa nanti Pak Ine memberikan nge-share juga contohnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa meringkas sebenarnya mana sih yang harus ada atau yang belum berwajib ada di sana aja gitu. Tidak terlalu banyak bertele-tele dengan bahasa yang lain, masukan yang tidak semestinya gitu. Ya. Oke, Pak. Gitu. Saya langsung jawab ya. Ya, silakan. Ya, jadi Bapak sekalian ini penting. Penting kenapa? Karena di IOM di IEEE itu dibatasi maksimal 6. Maksimal 6 atau minimal 4. Kalau enggak ditolak. Kenapa ditolak? Karena kalau kebanyakan mereka nggak mau terima. Bisa juga, tapi ada kena cas lagi. Nah, ini intro, Pak. Ini introduction. Jadi saya udah baca dari beberapa paper yang Bapak Ibu sekalian coba share ke saya ya. Itu rata-rata introduction, mohon maaf, bahasanya ngalur ngidul, nggak jelas. Isinya bunga-bunga indah yang nggak indah gitu. Nggak, jadi cuma banyak-banyaknya doang, tapi nggak masuk ke substansinya. Ya, pertama misalnya introduction untuk semuanya yang di bahas topik. Pertama, Bapak cerita tentang kondisi topiknya. Misalnya tadi e-learning, udah e-learning cerita, e-learning sekolah. Itu paling cuma 1 paragraf juga, Bu. Atau kalau ini double column itu paling banyak 10 baris. 10 baris paling. Apa sih yang penting dari kondisi e-learning di sekolah itu? Ibu cerita. E-learning sekolah itu membantu mereka lebih efisien misalnya. Karena data tersimpan secara tersentralisasi. Terus keuntungannya mereka bisa buka dimanapun. Itu cerita tentang e-learning di sekolah. Itu nggak usah banyak-banyak. Nggak usah cerita tentang di daerah, nggak usah sebut daerah, Bu. Di Indonesia, misalnya di Samarinda, nggak usah sebut nama. Kalau sebut nama itu jadi kelemahan kita. Artinya kita hanya fokus pada satu wilayah. Jangan sebut nama daerah kalau bisa. Mewakili keluasan yang kita bahas. Ya. Yang kedua, problem. Kalau konteksnya tadi yang guru sekolah misalnya, itu kebaca, Bu. Kalau orang guru sudah tua, itu mereka susah untuk bisa menggunakan e-learning. Gagap teknologi, kemudian mereka sulit belajar, terus itu masalahnya. Yang ketiga solusinya. Ternyata dengan time ini kita bisa gunakan. E-learning itu bisa.
Jadi solusi belajar tadi. Jadi gurunya tadinya gaptek, nggak bisa pakai e-learning, dengan TAM itu bisa. Dengan TAM itu bisa, itu solusinya. Nah, jadi Bapak sekalian harus bisa meringkas yang panjang lebar itu menjadi sebuah 3 bagian. Pertama, kondisi e-learningnya. Yang kedua, problem dengan e-learning dengan gurunya. Yang 3, solusinya. Keempat tadi, solusinya modelnya. Itu nanti bagian saya lah. Itu introduction. Nah, kemudian yang kedua, kalau untuk di teori sini nggak ada. Teori juga sama, Bos. Misalnya tadi yang pertama di kasusnya teacher. Ibu cukup jelaskan, Bapak itu ada TAM. Nah, TAM itu Bapak bisa lihat, Ibu ini karena TAM ini sudah banyak sekali teorinya, tinggal di dicari di internet. Misalnya saya coba cari di Google ya. Nah, ini di Google. Sebentar. Maaf ini sambil Bapak ya nyari data, nyari itu. Tadi terkait dengan spoiler introduction, Pak. Perlu nggak sih, Pak, wajib nggak sih harus ada data pendukungnya yang tulisannya? Tadi kenapa? Wajib nggak sih perlu ada data pendukung, misalnya gini terkait dengan ini yang dalam bentuk angka atau data-data seperti itu, wajib nggak dalam sebuah benda latar belakang? Ya, Pak Sugeng. Jadi kalau di introduction itu harus ada data yang mendukung problem kita. Harus ada data. Data yang bisa dari riset orang. Kalau saya tadi UKM itu saya ambil dari paper di mana mereka survei. Ternyata memang ada masalah di knowledge UKM. Ada knowledge UKM. Atau kalau memang kita nggak sebutkan referensinya, kita bilang bahwa kita sudah survei, observasi, dan memang mereka lemah di situ. Artinya dengan jelas kita sebutkan ke reviewer bahwa kita benar-benar find problem. Dia find problem. Directly on indirectly, langsung atau nggak langsung, based on previous atau based temuan kita, itu harus, Pak. Nah, itu di introduction seperti itu, Pak. Pak ini jumlah referensi ada batas nggak? 20 sekian jurnal atau penelitian sebelumnya? Waktu saya di Cimtek itu, Pak, ada yang cuma 4-5 referensi diterima. 5 referensi diterima. Kenapa diterima? Karena apa yang saya tuliskan itu yang saya sebutkan. Jadi misalkan saya bicara tentang TAM, UKM, itu yang saya sebutkan di literatur review, saya sebutkan di referensi. Jadi nggak usah banyak-banyak tapi nggak nyambung. Percuma juga. Dikit, 2 misalnya, itu jadi pertanyaan juga. Ini 2 apa isinya nih paper? Masih cuma 2 atau 1 misalnya. Itu jadi pertanyaan juga. Jadi pakai ya kelayakan lah, layak nih. Kalau emang kayak misalnya kita bicara tentang TAM sama UKM, itu ada TAM, ada e-learning, ada UKM, itu minimal 3. Iya. Minimal 3 itu. Belum nanti kita bicara tentang model sistem, itu ada udah 5. Begitu, Pak. Ada. Silakan yang lain. Sebelum Pak Inaya ke materi berikutnya. Kalau nggak ada, saya simulasi, Bu. Ini kenapa ini penting? Biar nanti Bapak Ibu nggak bingung saat mengerjakan tugas. Misalnya gini, ini ada Google Scholar, Bu, ya. Ada Google Scholar. Udah kelihatan Pak Inaya? Iya. Ya. Ini ada Google Scholar. Misalnya sekarang saya mau cari, Bapak Ibu mau cari tentang e-learning misalnya. E-learning. Bapak Ibu kelihatan ya di layar ya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya, oke. Nah, ini kembali saya coba ulang lagi kemarin biar Ibu nggak bingung ya. Kita kopas parafrase. Di copy paste parafrase. Yang udah tahu biar lebih afdol, saya ulang lagi. Misalnya nih, ini ada e-learning. Misalnya tadi, ini di copy sampai sini misalnya.
di copy. Kita buka Word. Nah, lama lagi Wordnya. Bisa nggak di Word langsung buka nih? Wordnya muncul nggak, Pak? Wordnya muncul nggak? Enggak Belum. ya? Baru Belum ya? ini aja blok trend. Coba Word-nya saya buka. Ya, kelihatan. Lagi. Nah, kalau lagu kelihatan Word-nya. Kalau ini, kalau apa namanya? Ya, kelihatan. Oke. Kontrol pastenya pilih yang ini. Nah, ini tinggal di decade, blok, kemudian sinonim. Ya, tinggal ganti period. Itu aja, Bu. Jadi nanti yang kasih ke saya jangan yang sudah parafrase, Bu, jangan yang belum. Nanti kalau nggak parafrase nanti kena apa namanya turnitin ntar merah semua. Ya, jadi Pak Ibu tinggal copy paste parafrase kayak tadi, parafrase. Nah, nanti jadi gitu. Ya, itu untuk tugas. Ya. Kalau yang literatif juga sama, Bu, sama juga seperti tadi. Jadi referensi, introduction, problem itu sudah sama caranya kayak tadi. Usia jurnal nggak ada batasan ya kan? Maksudnya? Usia jurnal 5 tahun mundur, 7 tahun. Nggak masalah, Bang, nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Karena sifatnya umum. Kemudian apa ini? Pak Esa, berapa lama tugasnya? Nah, ini dia. Kalau bisa cepat. Tapi kalau targetnya di Italia itu tanggal 15 April. Mei. Tapi tolong jangan kan saya belum bikin modelnya kan. Jadi Bapak Ibu kumpulkan, saya baru bisa bikin modelnya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak kumpulkan tugas tadi, saya nggak bisa terinspirasi atas semua teman Bapak Ibu. Jadi kalau bisa ya 2 minggu lah. 2 minggu nanti kalau udah selesai bisa di Japri misalnya, atau nanti kita ngobrol di masing-masing tim juga bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga di bidang artificial intelligence, Pak Hari. Apa ya, Pak? Kami di bidang artificial intelligence. Mungkin bertanya ya, di bagian mana kita bisa masuk di rumpun yang Pak Yan? AI itu banyak banget, Pak, luar biasa. Kalau Bapak bisa di AI, itu saya punya banyak ide. Banyak banget ide yang bisa sistem bakar AI itu luar biasa. Jadi idenya banyak, ide banyak. Jadi kalau Bapak punya kualifikasi di AI, mungkin di export sistemnya, nanti kita bisa ngomong langsung maunya seperti apa. Idenya banyak, Pak. Tenang aja, Pak, kalau AI. Itu kamar khusus, Pak ya? Ya, karena rata-rata di sini kan ekonomi, bisnis. Nah, kalau AI itu luar biasa itu. Okay. Kemudian saya di bidang di payment. Ibu Pak Rajiv ya, payment, M-payment. Iya. Kenapa tuh? Saya expertnya di ini, Pak, hospitality management industry dan COVID-19. Jadi saya lagi buat juga beberapa COVID untuk jurnal, Q dengan proceeding. Nanti kalau misalnya saya yang mau jadi first author, nanti saya yang bayarin. Saya sebaliknya, Pak. Iya benar, Pak. Ada dibayarin, Pak. Iya, Pak. Jadi Pak Rajiv, ya kalau Bapak first author, Bapak bayar sendiri, Pak. Kalau misalnya nggak masalah kalau rekan-rekan yang lain, misalnya nanti
ada yang tertarik tentang masalah COVID paper, spesial isu. Saya juga lagi buat untuk Q1 di jurnal Progress Walk. Jadi kalau ada yang minat, nanti kalau Bapak boleh masukin modeling juga, nanti kita boleh kolaborasi gitu. Tapi ya sama-sama gitu. Ya, siap Pak Rajif. Siap Pak Rajif. Bagus ya teman-teman yang mau, karena COVID lagi banyak, isu-isunya lagi hangat, itu bisa jadi besar peluang untuk diterima di jurnal. Gitu, Pak. Kemudian nih Pak, research learning tidak bisa hanya TPB research, saya hanya sampai TPB, banyak lubangnya, tapi bisa sampai PUTAUD apa nih, saya nggak ngerti juga. Silakan Ibu. Iya Benggal, iya Bu. Ini ya, jadi kalau rata-rata itu TPB itu nggak berdiri sendiri, mereka bisa dilengkapi dengan metode yang lain. Nah, yang selama saya tahu itu TPB lebih luas penggunaannya ketimbang TAM. Jadi nanti kalau TAM udah habis idenya nih, kita bisa migrasi ke TPB lah. Nih TAM-nya masih banyak idenya, masih banyak yang berminat, masih banyak ide. Atau mungkin di ilmu sosial mau pakai TPB juga bisa, silakan. Jadi intinya kita coba kolaborasi dari banyak bidang kita, kemudian gunakan satu metode yang bisa merangkul semuanya. Itu sih tujuannya. Ya. Kemudian survei kuantitatif bisa dilakukan secara random tergantung case-nya ya Pak. Iya, benar Bu. Benar. Ya, apalagi? Kemudian saya export system, Pak Hari nih. Iya Pak Hari, AI, ES itu. Ya nanti saya banyak ide di AI di export system. Orang-orang, ya pokoknya banyak, nanti kita ngobrol secara lebih dalam nanti mungkin. Apabila di bidang SDM Pak, apakah ada Pak SDM nilainya? Banyak Bu, banyak banget SDM. Kenapa Pak saya bilang banyak? SDM salah satu bidang yang itu nggak lepas dari IT. Rekrutmen pakai IT bisa, trainingnya pakai IT bisa, promosi pakai IT bisa. Bahkan sistem untuk dari mulai rekrutmen sampai ke ke retired sampai pensiun itu bisa pakai IT. Jadi Ibu tinggal pilih mau di bagian mana nih. Nah kalau nanti kita buat TAM itu bisa, karena mungkin sekarang ada tren, mungkin saya baru karena saya belum menemukan datanya. Ada perusahaan-perusahaan itu yang mereka tidak mau menggunakan e-recruitment, mereka maunya langsung tatap muka, lihat. Atau mungkin mereka masih enggan menggunakan teknologi cloud. Jadi kalau lebih ke IT Bu, ada cloud. Jadi kalau sekarang ini trennya perusahaan nggak perlu beli investasi infrastruktur, software nggak usah, mereka tinggal sewa aja pakai cloud. Nah kadang-kadang perusahaan nggak mau pakai cloud. Nah itu kita bisa pakai TAM. Jadi perusahaan yang nggak mau pakai cloud, masih pakai server di kantor, itu mereka bisa kita gunakan TAM. Biar mereka nanti bisa pakai TAM, kan mereka pakai cloud. Kalau pakai cloud itu murah. Mereka nggak perlu sumber daya manusia, mereka nggak perlu bayar server, karena semua disewa dan teraman. Begitu. Itu salah satu di STM itu luar biasa STM. Ya, ada lagi mungkin Pak? Pak Ade, Pak Ade. Ini ada 3 orang dari Bengkulu, IT semua. Mungkin kita berkolaborasi juga nanti Bu, yang sama-sama dekat ya dengan Bengkulu. Boleh. Oke, saya baca lagi. Ya, untuk sementara itu dulu Pak, pertanyaan dari chat room. Oke. Oke, silakan Pak Ina ya, dilanjutkan. Yang harus kita kerjakan. Ya, jadi saya closing aja ya, closing dalam arti saya coba kasih tips aja. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu nggak susah untuk bisa next step-nya gitu ya. Next step-nya itu kan sekarang kita masih dari tim tadi kan hanya sebagai introduction, kemudian
literary review, kemudian bagian dari referensi. Nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian harus bikin novelty. Novelty. Jadi kalau sekarang saya hanya katakanlah membimbing Bapak Ibu sekalian sebagai tim, nanti gantian. Bapak Ibu dari problemnya ada problemnya, ada reviewnya, ada literary review. Misalnya gini Bu, ini contoh aja ya. Kemarin saya sempat saya coba share screen yang tadi yang di terpikir saya untuk bisa membuat sebuah novelty. Ini masalah kebiasaan berpikir ya, kebiasaan untuk bisa membuat sebuah novelty. Nah ini yang teacher. Saya udah tergambar nih yang novelty yang saya mau buat Bu. Pertama gini, saya udah survei ke banyak wawancara ke guru-guru, rata-rata memang masalahnya masalah teknologi usia. Ini novelty yang saya buat nanti, karena udah kebaca nih masalah usia, masalah pengalaman. Nanti saya coba TAMI itu mereka ada pelatihan. Kalau sukses, jalan e-learningnya. Kalau nggak sukses, nanti ada retraining. Kalau nggak sukses juga, mereka bisa pakai outsourcing. Mereka minta bantuan dari orang lain, mungkin guru-guru muda yang bisa membantu mereka. Nah, kalau itu nggak selesai juga, langkah selanjutnya, ini langkah pamungkas nih, sudah nggak bisa outsourcing, itu harus ada sebuah ultimatum dari pihak beberapa kebijakan yang mereka harus mau nggak mau pakai e-learning. Nah itu setelah mereka itu closingnya mereka menggunakan e-learning. Nah setelah mereka menggunakan e-learning, mereka akan belajar, oh ini bermanfaat. Masuk ke TAM-nya Bu, Bapak Ibu, masuk ke TAM-nya itu. Mereka bermanfaat. Ternyata e-learning itu mudah, akhirnya mereka pakai. Nah itu saya temukan tadi, itu novelty yang akan saya buat di e-learning. Itu saya temukan dari ngomong sama guru. Guru tua itu kenapa guru? Iya, mereka gatek Pak, gatek susah untuk belajar. Gimana faktanya? Mereka minta bantuan Pak sama guru-guru muda. Nah itu jadi sebuah inspirasi saya membuat sebuah novelty. Ya, jadi ibu sekalian nanti harus bisa kalau yang e-marketing ini juga sama nih marketing. Marketing juga saya udah ngobrol juga sama UKM. Mereka itu nggak punya konsep marketingnya. Mereka sebar-sebar aja di WA grup, maunya sebar. Jadi nggak ada strateginya. Nah, yang nanti saya buat novelty yang strateginya. Mereka tentukan dulu, ini mau dijual kemana nih, segmentasi pasarnya, berapa harganya, terus mau via mana, itu ada strateginya. Nah, setelah mereka ada manfaatnya, baru muncul novelty-nya. Dan seterusnya. Jadi poinnya sekalian, tim sekarang itu hanya berbicara pada, misalnya hanya kebagian sebagian-bagian aja. Nanti nextnya, Bapak harus bisa membuat sebuah novelty. Karena syarat apapun itu, syarat mau di Scopus atau itu novelty, keterbaruan. Itu ada mungkin dari saya cukup. Mungkin nanti ada pertanyaan lain, silakan. Menarik. Ya, silakan. Menarik penjelasan TAM, meski belum paham betul, tapi menarik dikolaborasikan dengan keilmuan epidemiologi yang lagi ngetrend pada saat pandemi ini. Perlu intens, Pak Inaya, bagaimana tindak lanjutnya? Ya, ini juga Pak, benar. Ini saat pandemik ini luar biasa, karena banyak orang yang migrasi dari yang tadinya offline jadi online. Itu banyak orang yang tidak mau menerima, entah itu mungkin WFH, WFA, WFO yang online, itu banyak pasti banyak penolakan, pasti banyak resistensi. Nah, kita bisa gunakan TAM tadi. Makanya kalau Bapak Ibu sudah masuk ke paper ini, Bapak udah temukan problemnya, ada reviewnya, nanti bisa saya simpulkan, oke, kira ini yang bisa diangkat jadi sebagai model TAM tadi, begitu Pak Ade. Jadi Pak, dari Ibu Eka mungkin ya, Pak Inai, saya ada ide buat yang SDM dan K3. Kebetulan mungkin ya, kebenaran saya yang juga suka jadi narasumber di K3. Bagaimana dengan penerapan K3, promosi K3 konstruksi terhadap SDM-nya? Ya,
Ya, Pak Eka, ini sebenarnya SDM tadi saya sudah bilang itu kalau dari urutannya panjang, dari mulai rekrutmen, trainingnya, pelatihannya, sampai dia itu menjadi karyawan yang katakanlah berknowledge gitu. Termasuk dalam konteks K3. Bagaimana dia menerapkan K3 untuk keselamatan dia? Nah, itu bisa dibuat, Pak. Bisa dibuat. Kalau Bapak larinya ke SDM, kita buat novelty dari mulai prosedur, SOP-nya. Jadi Bapak evaluasi nih SDM, evaluasi SOP EK3 sekarang ada di mana kelemahannya? Ini udah ada lagi, tapi masih banyak orang yang celaka misalnya. Nah, Bapak pelajari di mana celahnya, Bapak buat novelty. Kalau nggak pakai IT, nggak pakai IT gitu. Ini udah ada di K3 nih, tapi masih juga silakan. Berarti ada yang salah di situ. Nah, Bapak cari solusinya sehingga kelemahan tadi itu Bapak tutupi sebagai sebuah novelty Bapak. Begitu Pak ya, Kak. Silakan yang lain. Nah, mungkin dari saya Pak, dengan adanya pemetaan Pak Inai, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang baru bergabung. Itu pertama, kedua, apakah pertanyaan Pak Inai itu bisa kita wujudkan untuk dalam waktu cepat ya? Jadi saya juga tanya kapan waktunya lebih cepat, lebih bagus, tapi juga tergantung dari Bapak dan Ibu dan juga dari kecepatan di sana mereview kita. Jadi mungkin kita akan tentukan juga Pak Ina ya, kita kasih deadline kapan, apakah minggu depan, 2 minggu, atau kita mundur dari berapa hari dengan deadline atau waktu yang sudah ditentukan oleh penyelenggara IOM-nya itu sendiri. Ya, maksimal 2 minggu lah Pak ya. 2 minggu dikerjakan tugasnya. Karena saya perlu waktu seminggu atau 2 minggu untuk finishing, sebulan nanti 2 minggu udah deadline. Ya, jadi 2 minggu ditugaskan. Mohon maaf kalau seandainya Pak saya nggak sanggup nih, saya akan gantikan dengan yang lain gitu. Pas saya nggak sanggup, kan nggak ada progresnya, misalnya 2 minggu nggak ada progresnya, nggak ada laporannya. Mohon maaf saya keluarkan dari timnya karena nanti saya cuma masukkan biar nanti di tim ini benar-benar semuanya bekerja gitu. Saya bekerja, nggak cuma nama aja bekerja. Jadi kan nggak enak kalau ada tiga orang, cuma 2 orang yang bekerja. Semuanya bekerja dan semuanya akan muncul nanti di Scopus. Seperti itu Pak Ade. Jadi 2 minggu Pak Ade. 2 minggu ya. Jangan ada penumpang gelap Pak. Nah kemudian nanti menjelang 2 minggu kita berkolaborasi di grup atau memang ada pertemuan Zoom ini untuk saling mempertajam. Misalnya tadi ditanya oleh Pak Sugeng, bagaimana nih kalau bunganya banyak sekali tapi bunganya layu semua, apakah bunga yang segar itu kita ambil atau yang lainnya kita buang, kita cari yang baru lagi? Kalau untuk pertemuan, kalau saya pribadi mungkin untuk pematangan nggak usah di Zoom Pak. Jadi nanti masing-masing kirim ke saya aja progresnya, nanti saya coba olah. Jadi setelah jadi nanti kita akan ada meeting berikutnya, finalisasi gitu. Finalisasi ini udah jadi nih dari tim yang udah jadi, marketing jadi nama-namanya. Next lagi, oh udah accepted nih kan enak nih. Oh ini accepted kan asik tuh Pak kalau gitu. Jadi untuk teknisnya nggak usah Zoom, kirim ke saya di Japri aja pakai WA, terus saya gabung-gabungkan. Kalau udah saya olah jadi paper, nanti kita adakan zoom lagi. Sekaligus saya coba buat kelompok tim baru ya. Kan ini baru 5 atau 8 ya. Mungkin nanti di grup ada lagi, Pak tolong buatkan saya tim tentang IT misalnya, SDM misalnya, yang sejenis. Saya coba buatkan Pak. Saya coba tekan di grup. Nah, digabung sekalian yang baru terbentuk dengan yang sudah siap launching di Scopus di Roma, Italia. Kita gabung di pertemuan ketiga Pak. Pada begitu. Oke. Sekarang saya di Zoom kita ini ada 30 orang Pak partisipannya. Kemudian mungkin ini kalau nanti ada yang pertanian mungkin bisa juga dibuat TAM-nya Pak ya, nggak hanya bisa. Insya Allah bisa. Berarti kesimpulannya TAM itu lintas disiplin. Ketika ada temuan mungkin Pak Ina yang akan merapikan dengan berbagai macam literasi dan juga tentang problem dari masing-masing kita ya di lapangan. Betul Pak, betul. Ya, betul. Oke, cukup. Silakan Bapak Ibu, kalau memang masih ada, saya kasih waktu 10 menit lagi. Kemudian kalau tidak ada, nanti closing statement dari Pak Inaya kita akan dengarkan dan bagaimana penegasan kembali untuk waktu. Dan Pak Inaya sudah dibilang kalau jangan ada penumpang gelap, semuanya bekerja
semuanya sama rata, sama rasa, dan sama capek. Mudah-mudahan juga ya, kita berdoa sama-sama semuanya diterima untuk di jurnal internasional lainnya. Ya, silakan Bapak Ibu, saya kasih waktu sekitar 5 menit. Kalau tidak ada, mungkin Pak Inaya masih banyak tugas lain yang harus dikerjakan. Kirim email ke mana Pak? Email Pak Inaya langsung ya, atau di grup juga? Di grup aja Pak, di grup aja. Grup, nanti ya? di grup nanti saya coba sebutkan nanti. Silakan Bapak Ibu di grup aja Bu, biar semua tahu permasalahannya. Nanti Pak Inaya akan coba secara personal nih mungkin ya, atau per grup yang sudah rumpunnya untuk lebih mempertajam lagi permasalahan dan mencapai novelty itu sendiri. Kemudian juga Bu, Bapak kalau nanti kalau ke Zoom mungkin ditulis Pak, misalnya Pak Hari Witriyono dari mana daerahnya? Tadi ada Bengkulu, ada Surabaya dan sebagainya. Jadi saya bisa melihat pemetaannya lumayan nih, hampir merata di seluruh Indonesia. Dari masing-masing provinsi ada perwakilan teman-teman yang seperti Pak Ina yang katakan tadi, makin bagus luas wilayah cakupannya, mungkin luas permasalahannya, mungkin data kuantitatifnya akan lebih enak lagi. Dari Surabaya ada, Jogja, Bandung, Makassar, Papua, sampai Indonesia Timur lainnya. Saya mau ditempatkan di Indonesia Timur. Ibu Enggal. Boleh Bu? Indonesia Timur di mana Bu? Oke, mudah-mudahan ada 30 orang ini sudah kita bersepakat dengan bimbingan Pak Inaya, kita bisa laksanakan apa yang diharapkan. Tentunya sekali lagi Pak Inaya sudah katakan di awal tadi, semuanya bekerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan mudah-mudahan Pak Inaya cukup waktunya dan Pak Inaya bisa mencarikan novelty-nya atau teman-teman lainnya. Mungkin Pak Ina, mungkin ada closing statement ya sebelum kita akhiri pertemuan yang kedua ini. Yang untuk pertama, saya sudah buatkan juga rekaman yang pertama mengenai Scopus secara umum. Silakan nanti baca di grup atau memang japri ke saya akan kirimkan lagi link dari pelatihan kita di YouTube yang sudah saya dengan Pinahnya kerjakan. Ya Pak, rekamannya di YouTube lagi Pak ya. Ya Insya Allah Pak. Iya, mungkin Pak. Juga nanti Pak ke depan Pak Ina kalau mau izin ya, kita ada 30, silakan dari 30 ini menyebarkan lagi Pak ke teman-teman dosen lainnya. Mungkin satu grup bisa sampai 100 atau 200 sehingga akan kaya kita dengan berbagai macam varian penelitiannya. Tentu irisannya akan kelihatan di IT-nya ya. Ini 30, kalau satu orang ngajak 3 atau 4 orang berarti ada 120 orang nih. Mungkin lebih kaya lagi kita. Baik teman ataupun dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Begitu Pak Inaya ya? Iya Pak. Karena saya lihat nih yang baru lumayan banyak ya. Silakan Pak Inaya, kalau nggak ada mungkin ada khawatirnya ada yang jadi begini Pak Yuslian, ini langkah kita pertama. Jadi mungkin nanti seperti tadi saya bilang, ini kita punya rencana setiap tahun minimal satu. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu sekarang masih awal ya, satu. Nanti tahun depan mungkin ada 2 atau 3, sehingga nanti lama-lama anggota grup sudah punya keahlian yang luar biasa, bisa sampai tembus jurnal 1. Karena ini sekarang masih awal-awal, masih belajar. Ibaratnya sekarang masih SD Bu. Tahun depan di SMP, dari S3 lama di S3 ntar Bu. Kemampuannya sudah luar biasa. Itu aja Pak Adek, cukup Pak Adek. Jangan sampai SLB aja Pak. SLB repot kita. Cukup Pak Adek. Oke, sebelum kita akhiri, saya minta tolong Bapak dan Ibu dibuka wajahnya, topengnya, supaya saya akan foto bersama. Ya, oke, silakan. Yang mungkin belum pakai kerudungnya silakan, saya tunggu sebentar. Mungkin masih ada yang di luar. Ya, boleh ya, Pak Hendra, mungkin bisa dilihatkan wajahnya Pak. Ini ada 2 slide. Ibu yang di sini namanya Sus Pak Rajif, silakan. Ini Pak Rajif agak jauh Bu. Ini di luar pulau di Malaysia deh kuliahnya. Mungkin ya saya akan print screen. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Screen kedua. 1.
3, 2, 1. Oke. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang belum memperkenalkan diri. Saya minta waktu ya Pak Ina sebentar. Ada yang belum saya sebutkan memperkenalkan dirinya supaya lebih akrab kita walaupun dengan di dunia virtual ini. Ibu Dewi belum kan ya? Tadi Ibu Dewi, kemudian silakan. Silakan aja Bu, kalau selesai Bu Dewi, yang lain juga boleh memperkenalkan namanya dan di mana ngajarnya. Ya, terima kasih Pak Ade, Pak Inaya atas kesempatan yang diberikan. Saya Dewi mengajar akuntansi di kampus Tazkiyah Institut Agama Islam Tazkiyah di Bogor, Pak Inaya. Tazkiyah ya. Ya, sebelumnya pernah juga bergabung di di seminar yang bersama Pak Ade juga mengisi di Kopertais ya Pak ya. Iya benar Bu. Kopertais. Ya, itu Pak Ade. Iya. Pak Inaya, terima kasih. Saya memang masuknya ke rumpun Kopertais saya Bu. Iya. Kemudian Ibu Emi belum kayaknya ya. Mohon maaf kalau saya nggak ingat nih itu persatu. Silakan Bu Emi. Atau langsung aja. Silakan yang belum menyapa teman-temannya. Lebih banyak kita teman-temannya dan lebih jauh wilayah pertemanan kita. Masih ada? Mahani Wijaya. Sehingga saya belum ya tadi ya. Azri, Pak Azri. Oke. Kemudian Ibu Mahaning ya. Saya rasa cukup ya. Ya gimana Pak Inaya? Kita akan closing untuk sementara waktu sampai kita tunggu kerja keras, kerja ikhlas, kerja tuntas kita dan Pak Inaya insya Allah diberikan kesehatan dan kita juga diberikan kesehatan, sehat semua dan bisa cepat untuk menghasilkan karya-karya akademis kita karena seorang dosen pasti dituntut untuk mempunyai jurnal apakah yang nasional, terindeks atau juga internasional. Saya rasa nggak ada lagi Pak Ina ya. Mungkin untuk akhir pertemuan kita Pak Ina bisa langsung tutup dan Pak Adi langsung. Bapak Adi langsung. Oke ya. Baik Bapak dan Ibu, hari ini udah terkumpul 30 orang dan terima kasih Pak Inaya ini udah kedua kalinya. Kemarin tanggal 14 Maret kalau nggak salah dan kita akan terus setiap bulan dengan isu yang akan Pak Inaya gelontorkan di kita. Mudah-mudahan kita bisa tangkap isunya, kemudian apa yang harus kita kerjakan dengan arahan dari Pak Inaya sebagai suhu, sebagai senior yang memang di dunia akademis khususnya di Scopus akan lebih kaya. Dan insya Allah Pak Inaya juga kita doakan cepat selesai Bu S3-nya yang sedang digarap di BINUS supaya lebih kuat lagi nanti pengalamannya dan juga lebih juga cepat, lebih waktunya lebih banyak untuk kita berkolaborasi terus. Dari saya cukup sekian Pak Inaya dan terima kasih Bapak Ibu. Mungkin saya mewakili dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote dan apabila ada hal yang kurang sempurna silakan Ibu langsung ke Pak Inaya, mudah-mudahan bisa lebih diluruskan dan lebih maksimal Pak Inaya dalam aktivitas. Dari saya, apabila ada hal yang kurang baik, datang kelemahan dan kekurangan saya, apabila ada baik, itu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan kita menjadi akademisi yang baik dan menjadi membangun Indonesia lebih baik. Kupas-kupas buah manggis, puas tidak puas waktunya sudah habis. Burung dara, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tunggu semuanya di grup-grup WA dengan Pak Ina. Terima kasih Pak Ade, Pak Inai. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin yang kedua, selalu. ketiga, keempat, kalau diundang juga teman-teman kita lainnya. Kalau satu orang mengajak 4, maka udah 150 orang akan lebih banyak lagi. Dan lebih tajam lah kita melihatnya. Oke, terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih. Ya. Izin live. Ya. Semuanya saya rekam, nanti saya rapikan sedikit, mungkin tidak terlalu banyak editingnya. Setelah itu saya akan masukkan ke grup lagi, Bapak dan Ibu bisa ulang dan bisa sebar ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Izin live Pak ya. Ya, boleh Pak.
Oh, Ibu Bella belum ya? Lisda ya? Kayaknya belum, tadi belum saya minta waktunya. Ibu Bella dari mana, Bu Bella? Di BI ya? BII.